Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Duta Dwi Ananda. Bapak merupakan mahasiswa Universitas Islam Riau. Pada hari ini kita akan mempelajari makna, karakteristik, dan faktor keutuhan NKRI. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini antara lain yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Selanjutnya, adapun pemahaman bermakna pada materi ini antara lain yang pertama, makna NKRI dan karakteristik NKRI yang bertujuan untuk lebih mengenalkan NKRI kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik untuk memahami materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah anak-anak tahu apa itu NKRI? NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI memiliki proses yang panjang sebelum akhirnya merdeka. Pada zaman dahulu, negara kita, Indonesia, dikuasai oleh orang-orang asing yang disebut penjajah. Namun, bangsa Indonesia melakukan perjuangan kemerdekaan dengan melakukan perlawanan bersenjata dan perjuangan lainnya, yaitu perlawanan melalui organisasi-organisasi yang antara lain. Yang pertama, Budi Utomo 1908, organisasi pertama yang mempromosikan pendidikan dan kebudayaan Jawa. Meskipun masih dalam lingkup etnis Jawa, Budi Utomo menjadi tonggak awal pergerakan nasional. Yang kedua, Sarekat Dagang Islam 1911, salah satu organisasi pribumi pertama yang bertujuan untuk melawan dominasi pedagang Tionghoa. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam yang lebih berorientasi nasional. Yang ketiga, Indis Party 1912, organisasi yang dipelopori oleh Dowes Dekker, Cipto Mangkukusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda secara radikal. Yang keempat, Young Java 1915, organisasi pemuda Jawa yang memperjuangkan identitas budaya Jawa yang mendukung pergerakan nasional. Yang kelima, Muhammadiyah 1912, organisasi Islam yang tidak hanya fokus pada pembaharuan pemahaman agama, tetapi juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Dari beberapa organisasi tersebut, kemudian diadakan rapat kongres yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI sebanyak 3 kali, yang dimana dalam rapat tersebut lahirlah Perjanjian Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Janji ini bertujuan untuk bersatu dan mempersatukan bangsa Indonesia supaya kita bisa menjadi satu bangsa yang kuat. Mereka mengadakan pertemuan dan membicarakan tentang bentuk negara Indonesia. Akhirnya, setelah diskusi yang lama, mereka pun memutuskan bahwa Indonesia jadi negara kesatuan. Indonesia dipimpin oleh presiden yang jadi pemimpin negara. Presiden ini dipilih langsung oleh kita, rakyat Indonesia. Tapi ada aturan yang mengatur masa jabatannya, yaitu 5 tahun dengan maksimal 2 periode. Ini supaya kekuasaan di negara kita tetap di tangan rakyat. Kita juga punya aturan dasar yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Aturan ini mengatur segalanya, mulai dari cara kita hidup bersama, cara kita memilih pemimpin, sampai hak kita sebagai warga negara. Lalu, apa saja sih ciri-ciri atau karakteristik dari NKRI? Ciri-ciri atau karakteristik NKRI meliputi: pertama, otoritas tertinggi berada di pemerintahan pusat. 2. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas seluruh kedaulatan negara.
ketiga, rakyat dapat langsung berinteraksi dengan pemerintah pusat untuk urusan daerahnya. 4. Hanya ada satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. 5. Negara memiliki kebijakan terkait politik, sosial budaya, dan pertahanan. Persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar yang sangat penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks saat ini. Menjaga persatuan di tingkat nasional menjadi sangat penting karena memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di dunia internasional. Saat ini, bangsa Indonesia sedang berjuang untuk membangun dalam semua aspek kehidupan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini hanya akan tercapai jika kita dapat mempertahankan keutuhan NKRI. Berikut adalah faktor-faktor atau usaha yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Antara lain, yang pertama, menghargai pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, mencegah perpecahan bangsa Indonesia meskipun beragam dalam suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Yang ketiga, menunjukkan identitas dan martabat bangsa Indonesia kepada dunia agar tidak diperlakukan semena-mena oleh negara lain. Yang keempat, mendorong semangat nasionalisme dan kekompakan sebagai bangsa. Yang kelima, melakukan upaya untuk menjaga agar bangsa dan negara Indonesia tetap eksis. Menjaga keutuhan negara adalah hal yang sangat penting karena memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa. Ketika keutuhan negara terjaga, maka stabilitas dan kesatuan dalam masyarakat akan terjaga. Ini berarti adanya rasa persatuan dan kebersamaan di antara seluruh warga negara, tanpa terpengaruh oleh perbedaan suku, agama, ras, budaya, atau adat istiadat. Dengan demikian, menjaga keutuhan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Dengan bersatu dan saling mendukung, kita dapat memastikan bahwa bangsa Indonesia tetap eksis dan berkembang sebagai negara yang adil, sejahtera, dan bermartabat atau dihormati di tengah-tengah masyarakat internasional. Baiklah, sekian materi mengenai makna, karakteristik, dan faktor keutuhan NKRI. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.